memaksimalkan body weight training di rumah. Halo, apa kabar, Say? Nah, ini coach emailnya juga udah masuk nih. Kita lagi ngepin dulu ya. Oke. So, kita post dulu and pin comment. Oke. Halo, selamat sore semua. Balik lagi di hari Sabtu ini ya, di IG Live Weekends. You talk bareng sama aku dan Coach Email Wiseso. Jadi topik hari ini adalah Your Body is Your Machine, memaksimalkan body weight training di rumah gitu. Seperti biasa, menjelaskan dulu kenapa pilih topik ini. Karena gini, di masa PSBB ini nih kita banyak yang aku suka temuin kayak aduh bingung apa ditanyain gitu, Dal, lu di rumah latihan di rumah ya, ngapain aja gitu. Sebenarnya satu option body weight training ini nih merupakan salah satu option yang terbaik ya menurut aku gitu. Nah, terus jadi karena aku orangnya agak parno keluar gitu kan ya. Jadi ya dibanding bingung-bingung ya udah kita coba belajar aja dengan menggunakan body weight training gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh bisa dan banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi biar lebih jelasnya dan lebih detailnya, hari ini kita ngundang balik Coach Email karena dia itu merupakan salah satu spesialis trainer untuk kalistenik. Wah, gitu kan. Kita coba lihat dari pandangannya di gimana dan bisa kasih tips-tips untuk kita semua yang ada di rumah gitu kan. Kita langsung undang aja Coach Email ke sini. Kita mana nih Coach Email? Aku send request ya Coach. Coachnya mana nih? Oke nih. Baiklah. Kita tunggu dulu nih Coach Email sampai masuk ke dalam ruangan ini. Hai. Hai, Hello. menggema ya suaranya? Kabar? Iya, lumayan. Lagi di mana, Bu? Lagi di mana? Lagi di sebuah tempat yang menggema. Apa How are you, kabar, Coach Del? Email? I'm good. I'm good. Thank you. Ya, Sehat kan? sehat. Gimana, Coach? Mimin Strong Sister, selamat sore. Selamat sore. Wah, senangnya. Hai, fisioterapis kesayanganku. Yang satu lagi kok nggak ada ya? Siapa Yang satu tadi lagi? pagi baru yang tadi pagi baru iniin saya. Bikin saya ngantuk super tadi pagi. Tapi memang begitu. Aku juga selalu begitu kok kalau habis fisioterapi. Iya. Selalu bawaannya pengen bobo sampai besok. Aduh, tadi tidur 2 jam tumben banget sih. Oke, anyway, itu kan jadi keterusan biasa ya kita kalau udah ngobrol tuh ya. Saking kangennya kan ya. Aduh, ya ampun ya. Oke. Coach Email, Yes. mau perkenalin diri singkat aja karena siapa tahu ini IG live pertama yang ditonton sama viewer-viewer kita. Oke, sip. Oke. Silakan Oh, saya aku? kasih. Bukan Iya, kamu. perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri. Gue kira kamu. Oke. Aku udah bosen soalnya. Udah bosen. Oke. Selamat sore semuanya. Nama saya Iya. Email. Saya seorang Akif Certified Fitness Trainer. Aku juga suka di video. Bohong, Atika. I'm also a fitness coach and a group fitness instructor di Sana Studio, yaitu sebuah studio di Jakarta Selatan. I also teach, group fitness itu I teach, ya kalau selama PSBB ini yang aku ajarkan adalah Strong Nation sama LIIT atau Low Intensity Interval Training. Tapi biasanya juga Zumba, pound, segala macam lah saya borong ya kan. Iya, borong banget ya, luar biasa. Gitulah. Anomali, seorang introvert yang senangnya grup kelas sehingga bisa berbaur dan sosialisasi semua orang. Iya. Tapi aku juga specifically juga I'm a calisthenics specialist. Aku udah lulus ACT atau ya itu sertifikasi calisthenics dari yang Nanti aku mau ya Coach ya.
Aku mau ya. Yes, please. September, tanggal 12 September. Oke. Next Yes. one. Oke. Berarti harus Dan visionya cepet dibenerin dulu deh ini. ini dong, rajin dong harus. PR Pasti pasti. dikerjakan. PR Siap. itu penting. PR itu penting. Dan aku juga nge-lead salah satu, ya sebenarnya sementara PSBB ini sih belum ada jadwal, cuman aku beserta my partner in crime, kami Reina Wardana, kita punya workshop namanya Calisthenics for Women, yang memang jadi mengajarkan atau memperkenalkan calisthenics kepada wanita-wanita di luar sana. Tuh, dasar-dasarnya. That's basically it. Gitu. Iya. In a Oke. nutshell. Maybe gini dulu deh coach. Kan kita manggil Coach Ibal ya. Pertama-tama nih sebelumnya aku tuh termasuk aku ya. Pas pertama kali orang melihat wah calisthenics. Wah. Ya I can never do that. Nah, sebenarnya tuh jadi calisthenics sendiri itu tuh sebenarnya aman nggak buat beginner? Karena orang jadi suka kadang kan takut mencoba gitu ya, apalagi kalau misalnya lihat Instagramnya Coach Mel gitu yang sampai gitu, keren banget gitu kan? Jadi calisthenics itu pada dasarnya masuk ke filosofi apa enggak? Jadi gini, calisthenics itu pada dasarnya it comes from, itu adalah sebuah, comes from two Greek words, jadi datang dari dua kata bahasa Yunani, kalos sama stenos. Kalos to beauty, stenos to strength. Jadi pada dasarnya there's beauty in strength. Nah, di dalam itu sebenarnya calisthenics itu pada dasarnya body weight training. So kalau orang suka nanya, aduh gue nggak bisa calisthenics, terus have you ever done a plank in any of the classes you take? Itu udah calisthenics. Jadi gerakan metode olah tubuh apapun yang menggunakan berat tubuh sebagai bebannya itu sudah masuk ke calisthenics. So basic Selamat, seperti Anda sudah calisthenics gitu ya? iya. So if you say I cannot do it, ya sebenarnya you're already doing it. You're doing squats, you're doing lunges, split squat. Itu pun sudah masuk ke dalam kategori calisthenics. Nah memang tapi seringkali yang dilihat di dalam Instagram itu kan adalah yang mungkin gerakan-gerakan yang intermediate atau sudah advance yang keren-keren. Tapi pada dasarnya anybody, even beginner umur berapapun bisa banget melakukan calisthenics. By definition itu body weight training ya. Iya. Oke. Gitu toh. Nah, ini apa yang menurut coach nih? What basic things do we need to know tentang body weight training? Apa yang perlu diperhatikan gitu? Kasih tipsnya dong. Jadi gimana ya? Karena gini, kalau misalnya waktu itu aku juga jadi pas lagi beginner mau plank aja susah gitu coach, gitu kan. Jadi bagi yang awal yang udah mulai penasaran nih gitu kayak apa gimana sih? Aku pengen mau mencoba mulai berolahraga mulai saat. Nah, apa nih tips yang bisa dikasih dari Coach Email? Kalau misalnya untuk beginner banget gitu ya, yang mungkin sama PSBB gini, oke, nggak jarang juga sih yang nanya sama aku. Kayak gue kayaknya this is the best time selama gue dalam masa karantina ini, gue nggak terlalu sering kemana-mana. I think it's the best time buat gue untuk mulai olahraga, atau belajar, mulai menggerakkan sendiri tubuh di rumah gitu. Tapi gue mulai dari mana? Iya, bingung loh. Banyak banget banyak yang juga yang nanya aku gimana caranya. Where do I start? How do I start? Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau how-nya itu tergantung. Jadi aku selalu bilang kamu senangnya apa? Gitu, karena buat aku it's great. You decided to do this, good. Let's do it. Any reason is a good reason to start ya. Any reason is a good reason to start. Tapi kalau misalnya you wanna make sustainable, find something that you enjoy. Jangan mencari sesuatu yang mungkin kayak kasarnya gitu ya, ngikut-ngikut orang lain, tapi sebenarnya nggak enjoy. You don't find joy in it, it doesn't spark joy in you. Buat aku akan susah sekali untuk dijaga gitu, untuk for it to be sustainable gitu ya. Itu yang pertama. So kalau emang body weight exercises are something you like, then give it a go. Kalau weight are something you like, go for it. Tapi itu yang pertama buat aku. Kalau yang kedua adalah know your fitness level gitu. Jadi kadang-kadang penting ya. Buat aku sangat penting sekali. Karena nggak jarang aku selalu bilang
you know, you have so many resources di Instagram, di YouTube. People are making this workout, abs workout, legs workout, arms workout. Cuman kamu sendiri fitness levelnya di mana? So know Yeah. fitness levelnya di mana, dan ada gerakan-gerakan yang mungkin memang tampaknya keren gitu ya, or looks fun, tapi sebenarnya fitness levelmu belum sampai, malah akan membahayakan. So instead of making you stronger, bukan yang membuat dirimu menjadi misalnya ototnya terlatih, tapi malah meningkatkan risiko cedera, and itu Yeah. kan bukan sesuatu yang kita mau juga. No. Red flag, Nope. Red flag. So kayak gitu tuh sebenarnya udah put the ego aside. Yeah. Kalau even kayak misalnya gue belum bisa floor push up, tapi di workout gue yang gue lagi ikutin, misalnya on Instagram or on YouTube, whoever it is yang diikutin, she does or he does floor push ups. Know where you are, dan sering, maksudnya di Instagram juga banyak banget nih yang udah mulai mau bisa push up, belum bisa, nih regresinya apa, so Iya. aja browsing, belajar dari situ, bahannya, materinya di luar sana bagus-bagus Kita banget. perlu ingetin ya, kalau nanti ngomong push up jangan bilang push up cewek. Nah, itu masih suka kadang-kadang saya menemukan itu. Kadang-kadang ingin naik pitam rasanya. Iya, push up cewek apa gitu kan? Kita Push up lutut gitu kan? Langsung naik 5 oktav gitu kan? Iya. Gitu. Iya. Oke. Lanjut coach. Jadi yang pada dasarnya sih aku selalu mengatakan it's good that you're taking a step. Bagus banget kita mulai bergerak, apapun yang kamu lakukan, tapi dengerin badan. Dan jangan lupa istirahat pastinya. Karena kan kadang-kadang, gue nggak ada kerjaan, anak gue pagi sebelum, misalnya kayak suka yang saya temui ya, pagi sebelum anak sekolah olahraga, ikut kelas. Anak sekolah nemenin anak selesai, bosan nggak ada kerjaan di rumah, ikut kelas lagi, dua lagi gitu. Nah, kapan istirahatnya? Dan kasihan badannya juga. Ya. Aduh, saya kok merasa sedikit mengenyuh ya. Kan ada kaca ya di depan kamu ya. Iya, kayaknya ini kacanya nih. Dulu juga gitu sih. Iya, ini dari personal experience. Sekarang saya harus fisioterapi dan PR-nya banyak sekali, saudara-saudara gitu. Karena dari background saya yang memang obesitas. Nah, jadinya tuh yang kayak, aduh, pagi gue nungguin anak sekolah, gue olahraga. Malam, sebelum tidur saya sit up dulu segala, saya plank dulu gitu. Terus udah gitu ya baru berasanya sekarang. Iya, kalau udah cedera gitu. langsung gitu kan. Aduh, ya gini tuh beneran yang suatu pelajaran yang bener-bener pengen aku sampaikan ke semua orang gitu, kayaknya, hey, don't do that gitu. At the very least, kalau yang aku selalu bilang, kalau misalnya emang punya akses dan punya sumber dayanya, find a coach who's willing to coach online. Karena buat aku, it's always best. Ya emang it's good untuk bergerak, ngikutin workout program dari ini itu. But if you have a specific goal, it's always good to have someone who has the knowledge, yang bisa bikinin programnya terstruktur. Kalaupun enggak, banyak banget sebenarnya kayak coaches online who are willing to ask questions, you know, DM, tanya. Gitu. I think kita dengan adanya PSBB ini dan dengan kita akses sosial media segitu gampangnya, at least berdasarkan pengalaman aku ya, tidak sedikit coaches yang bersedia untuk berbagi pengalamannya. Tentang apapun spesialisasi mereka gitu ya. Banyak kok yang bersedia gitu. So jangan sungkan questions. Use the resources, lihat Instagram mereka. Berarti boleh DM coach email ya? Boleh ya? Boleh. Boleh dong? Boleh, ya. Mau DM saya juga boleh, welcome banget gitu. Enggak, maksudnya kita juga open aja gitu. And I think, we're on the same boat. Kayaknya kalau misalnya tentang memberikan informasi sama orang, we're really, really, really happy to do it gitu ya. We don't find it as a burden. We just, you know what, kita kan jadi coaches kita gitu. Kita juga masih belajar sih sebenarnya. Ya, kita juga masih belajar. Never ending learning process. Exactly. Iya. Dan aku tuh maksudnya aku selalu nggak pernah merasa malu untuk bertanya untuk anybody gitu. Kalau emang aku ada sesuatu yang aku nggak tahu, I would ask. Ya, itu. Ya, that's good. Oke. Iya, terus gue yang baru masuk.
Jadi Jadi rame tadi. ya. Halo. Kalau misalnya yang hal-hal yang tadi kita lanjutin ya, Coach Email, yang hal perlu diperhatian itu tadi kan find something that you enjoy dulu gitu ya. Yang kedua, know your fitness level tadi ya. Kira-kira ada lagi nggak yang lain, misalnya gerakan, mulainya dari gerakan atau biar gampang deh Coach, sekalian kasih lihat, like can you show us some of your moves and what to pay attention to. Ayo ngelantai, silahkan ngelantai. Aduh, oke Gitu. dikerjain nih gue. Bana aja, Iya. Bana gimana Bana? Bana sini, Bana online. Oke, mau. Nggak mau, aku maunya Coach Email. Aku mau nonton aja. Minum dulu gue langsung deg-degan. Silakan. Tuh, ketawa tuh si Coach Afra. Oke, mau apa? Gerakan apa dulu nih kita? Mimel tuh. Guys, kalau mau nanya silahkan, kalau ada request gerakan. Fra, kamu jangan ngomong apa-apa ya, Fra. Bahaya kalau ada dia atau request gitu. Kamu ngomongin gerakan pada dia. Itu kayak pertanyaan, Gitu ya. kayak buffet buat dia apa ya? Caci. Apa ya? Coba catat. Kayaknya gue udah tahu beberapa menu lu yang kayak ntar gue. Mau apa? Silakan, kita buka request udah kayak karaoke aja nih. Ayo silakan. Yang ya udah deh, dijelasin aja dari Coach Email yang gerakan yang seperti apa, mungkin dari foundational movement-nya mungkin yang kita perlu sampaikan karena banyak yang belum paham gitu. Yang penting gerak aja gitu, sedangkan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah silahkan deh, aku kasih Coach Email ruangannya, nanti aku sambil tanya-tanya on the way. Kalau misalnya ada yang nih pertanyaannya udah ada nih, workout di rumah kalau punya cedera lutut Kak. Oke, cedera lutut. Nah, ini ya, aku itu sebagai seorang fitness coach, aku bukan seorang fisioterapis. Jadi, cedera lutut itu sebenarnya general banget, penyebabnya bisa banyak banget, bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa karena kompensasi dari hal-hal lain. So, kalau misalnya mau workout di rumah karena cedera lutut, kayaknya penting sebenarnya untuk tahu lututnya kenapa dulu. So, my first suggestion would be to go see a physiotherapist gitu ya. Dari situ biasanya fisioterapis akan memberikan, kayak si Coach Adel juga mungkin tahu, fisioterapis pasti akan menyarankan hal-hal yang bisa dilakukan di rumah dan bukan cuma buat menguatkan, tapi juga untuk membantu supaya mencegah lututnya supaya bisa lebih baik atau mencegah cedera kembali gitu. Iya, CLBK, cedera lama bersemi kembali. Itu kan kata Coach Asep, aku cuma menyampaikan aja loh. Iya kan, keren ya. Iya, tapi kalau benar. Saranku begitu nggak lah. So please go see a physiotherapist. Ketahui dulu, cari tahu dulu kenapa penyebabnya. Karena untuk seorang coach nggak bisa asal prescribe program pun. Karena kami juga perlu tahu pastinya background-nya dan penyebabnya apa gitu-gitunya. Ya, betul. Tapi for the time being, kalau emang mau, jangan lakukan apapun yang biasanya menyebabkan rasa sakit pada lutut itu. Melatihnya ya, kalau mau olahraga jangan melatih menggunakan gerakan-gerakan yang menyebabkan rasa sakit atau discomfort pada bagian lutut. Iya, jadi berhenti ketika poinnya udah mulai nggak nyaman, jadi jangan tunggu sampai sakit dulu. Apalagi kalau lagi tengah-tengah olahraga kan kita seru banget ya. Dan itu ada rilis hormon yang memang bikin dia baal gitu, nggak berasa. Tapi begitu udah selesai, apanya tuh? Aku pun mengerti kok, karena aku juga punya lutut cedera, bukan cedera sih, sebenarnya bukan lutut, cuma rasanya kayak di lutut, tapi sebenarnya my hamstring yang suka kambuh-kambuh juga, maksudnya so dengerin badannya penting banget sih, knowing where your body is. Nah makanya ini penting juga, jangan menganggap olahraga sebagai suatu obat atau sebagai suatu hukuman juga ya, Coach. Betul. Oke. Coach, nggak boleh nunda-nunda lagi, ayo gerak Coach. Gila, gue stalling banget nih. I know, it's like I'm just waiting for you. Kalau misalnya ada coach gue pasti dia email stalling.
paling jago untuk stalling You're doing it again right now. Ya kan? Oke, kita mulai dengan gerakan apa nih, guys? Gerakan apa nih yang paling dasar? Ya dari awal, karena kita kan juga harus perhatiin ketika Ini ya, kita orang ketika kali kita ini latih. duduknya pun di paralel. Gitu enggak? Kita Waduh. nggak duduk di kursi, kita duduknya di paralel. Gitu ya. Iya, duduk aja kemarin Coach Ima nyangkut di tembok gitu. Kayak, oh ini duduk ya. Oke, ya padahal gantung gitu. Oke. Silahkan, aku kasih ini ya. Mungkin apa? dari yang kita kan jelasin dulu kalau misalnya gerakan gerakan semua olahraga itu ada push pull. Jadi kalau misalnya emang nggak ngerti tentang otot-otot gitu ya udah nggak usah dipikirin gitu ya. Yang penting mendorong, menarik, apa lagi? Push, pull, hinge. Kayak ngetes saya nih. Ada hinge ya itu yang ya misalnya hinge. Gila. rotation, squat and lunge. Nah, oke, ini poin-poin penting yang perlu kita khususkan ya. Jadi boleh coach pengen mulai dari mana dulu coach? Yang push dulu atau yang pull dulu gitu? Oke, gini deh. Kalau misalnya di gerakan di salah satu workshop, di workshop yang aku bawain sih Calisthenics for Women itu, cabut. Jangan gitu dong, coach. Wah. Jadi salah satu kalau di Calisthenics for Women yang workshop yang aku Marina bawain itu we focus on two fundamental things tadi itu push and pull, or push ups and pull ups. Ya, jadi sebenarnya setiap gerakan itu pasti ada building block-nya, pasti ada step by step-nya untuk bisa mencapai ke kayak misalnya push up, floor push up, ya. Si base itu floor push up. Kalau pull up ya getting that first pull or chin up gitu, pasti ada step by step-nya. Yang penting untuk diingat adalah to not skip unless you are already able to do the regression. Nah, itu penting banget skip, gitu ya. Karena badan belum tentu siap, otot belum tentu kuat, dan kemungkinan cederanya lebih tinggi. So let's start with the push up. Ya. Jadi kalau push up itu kan dasarnya tuh plank. Aduh, ini kelihatan nggak sih? Gue nggak. Kelihatan. Agak mundur. Nah, sip. Sip. Ini kayaknya lama untuk gue setup. Udah lurus belum? Saya belum sisi loh. Lurus kan? Udah nggak apa. It's okay. Oh, gerakannya mungkin agak kayak miring dikit itu deh. Tapi nanti nggak kelihatan. Ya sudah. Kayak kelihatan sih coach. Kelihatan. Juanita. Oke. Jadi kalau yang mau nanya silahkan ya sambil iniin gerakannya ya. Kita mulai dari silahkan. Plank itu base untuk banyak banget gerakan kan ya. So, kalau buat plank, make sure you remember untuk setupnya pergelangan tangan di bawah bahu, queuing-nya ya. Semoga kelihatan ya guys. Kelihatan. Coach Ima kelihatan. Jadi pergelangan tangan di bawah bahu, spread your fingers. Jangan dikuncupin, jangan bentuknya begini, disebar jari-jarinya supaya berat badannya merata tersebarnya. Oke? Nah, is it important to cup your hands, coach? Misalnya jadi bentuknya seperti ini gitu ya, sampai ke jarinya kena gitu ya, coach ya. Kalau buat ini ya, coach. No, like for everything, ketutupan tulisan. Ya udahlah ya, Kak. Gimana lagi? Nggak usah di cup juga nggak apa-apa. I mean, karena kan kita pada dasarnya plank is just, kecuali kalau handstand where you're trying to find balance with your hands, you will have to do the cambered hands seperti ini yang si jarinya sampai di tepuk gitu. Iya. Tapi kalau misalnya plank sih nggak usah. There you go. So spread the fingers. See, I'm learning something new. Okay. I thought this was everything. Yeah. Posisi base-nya, jadi kakinya kan di step back, full plank gitu ya. Nah, kakinya disatuin. Yang orang suka lupa adalah, bukan orang suka lupa, tapi ada 3 titik check that you need to know. 3 checks. Yes. 3. Di bagian, gini aja deh. Di bagian punggungnya ya, dari bagian atasnya, there's 3 parts that you need to make sure. Yang pertama adalah pushing the floor away, sehingga, jadi dorong lantainya, sehingga tulang belikas atau shoulder blades menjauh dari satu sama lain, atau ini namanya posisinya protracted. Okay. Ya. Yang kedua adalah lower back
tidak boleh nonggeng atau arching seperti ini, tapi pelvisnya dalam posisi tilted in. Jadi di scoop masuk dan bokongnya dijepit. Iya, iya. Right? Betul, betul. And hold this position. And jinjit kakinya jadi jari-jari kaki itu ditanamkan dengan kuat di lantai. Sehingga dalam posisi Bukan lemes ya, nggak lemah. karena bisa nggak stabil. Ya, kaki together, feet together. That's the basic plank. Alright. Kecenderungannya orang-orang yang suka lupa adalah si pelvic tilt-nya itu. Ini kenapa sih handphone gue? Posisi Nggak pelvic apa-apa. tilt-nya orang cenderung suka lupa. Gitu kadang-kadang suka melihat begini, Ya, drop, ya, atau begini, atau naik, ya. Atau dilatih adalah to squeeze, scoop, masukin. Jadi kalau ini nonggeng, APT namanya anterior pelvic tilt, lateral, and squeeze in. there you go. Alright, that's your basic for push-ups soalnya. Iya. Okay. Coach, komen tentang one minute to minute plank dulu, Coach. Apa tuh? 1 minute. Please comment about plank yang sampai 1 menit, sampai 2 menit, atau sebenarnya 30 detik itu sebenarnya cocok, pas gitu 30 detik. Nah, kenapa? Why 30 seconds? I mean, kok aku bisa kok 1 menit? Aku bisa kok 2 menit. Gitu. Why 30 seconds is enough? Kok bingung? Oh, gini sih ya, kalau plank itu kan teorinya begini. When you're in a plank position, plank itu is a full body, it's an isometric exercise, di mana satu badan itu menahan beban. Right? Satu badan aktif. Your arms are active, your core is active, masukkan perutnya, terus your scapula, your shoulder blades are active, your glutes are active, kakinya pun aktif, nggak cuma lemas, lututnya lurus. So, whole body itu ya, semuanya benar-benar. Assuming you are keeping that all the entire points itu tadi aktif semua, sebenarnya aku pribadi nahan 30-45 detik aja udah bergetar semua. Itu, yes. So, honestly, aku benar-benar takjub sama orang-orang yang mengatakan bisa melakukan plank 4 menit. Personally, aku 1 menit aja udah, oh we done yet, gitu. Karena buat aku fokusnya adalah keeping everything activated. Sehingga getting the most out of my isometric exercise. Kalau buat ditambahin sih, memang biasanya yang sampai plank competition itu kita lebih fokusnya bukan untuk engage muscle ya. Biasanya yang pernah orang kasih tahu aku gitu ya. Ada yang aku nggak pernah ikut plank competition. Ya, jadi itu Anaknya kayak untuk kompetitif. efisiensi aja, efisiensi gerakan sebenarnya. Jadi ada beberapa yang kayaknya nggak terlalu dikasih full force biar bisa tetap stay in that position gitu. Kalau nggak kenceng sebadan 10 menit juga easy ya. Boleh dicoba, Pra? Boleh. Nah, aku baru mau ngomong. Boleh dicoba, coba di timing. Hipotesanya menarik, Pra, silakan dites. Aduh, I miss you so much, Mel. Ayo ngomong deh. Oke, let's go ya. Lanjut. Maaf ya, apa? pemirsa. Kita nih kangen sekali loh gitu. Sekarang soalnya. kalau mau push up ya, Tadi push up. Nah, sekarang mau sekarang push up ya. Tadi kan the plank. Oke. Nah, Oke. dari posisi plank itu, Coach, sorry aku mau nanya. Kan ada yang gue? suka kakinya dilebarin. Kakinya boleh dilebarin nggak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak apa-apa. Kayak misalnya gini aja. Kayak misalnya kursi. Kalau kursi kakinya bentuknya tripod 3, sama kursi yang kakinya 4, pasti lebih stabil yang kursi yang kakinya 4. Gitu. Kalau misalnya kaki kita dibuka, anggap aja itu kursi kayak ada 4 titik untuk menjaga kestabilan. Ya? Having that, kalau disatuin kakinya akan ngetes kestabilannya. Itu aja sih. Cuma buat masalah dibuka atau enggaknya nggak masalah. Boleh sebenarnya gitu. Nggak ada kata nggak boleh tuh nggak ada. Oke. Kalau misalnya pada saat itu level fitnessmu adalah mampu untuk menjaga dengan kaki terbuka tapi bisa dengan aktif semuanya efektif, then go for it. And do it. Yes. There you go. Nggak ada yang saklek gitu sih kalau buat Oke, sekarang push up, Coach. Tipsnya, kalau misalnya plank udah bisa nih. Jadi ingat ya guys, sebelum push up, ngetes dulu planknya. Gitu ya, Coach ya. Dites dulu. Nah,
Jadi sebenarnya untuk push up pun sebenarnya road to-nya juga panjang gitu buat aku sih ya. Dan di Calisthenics for Women itu pas kita ngajarin step by step-nya gitu. How to work on supaya tangannya bisa iniin weight-nya, supaya menjaga plank-nya. Oh, coach ada pertanyaan plank, coach. Aduh, Sorry, apa? coach. Planknya boleh pakai lengan tidak? Atau telapak tangan? Oh, maksudnya kayaknya ini boleh forearm atau boleh Forearm, full oke. plank? Boleh. Iya. Forearm plank itu adalah variasi dari plank. Gitu. Dan Both. biasanya kadang-kadang suka ada yang nanya nih, yang mana yang lebih susah, yang forearm atau yang full plank. Ini sebutannya full plank, yang telapak tangan, yang di bawah ini namanya forearm plank. Biasanya kalau misalnya tergantung orangnya, ada yang bilang there are people who say full plank is harder, ada yang bilang forearm plank lebih susah, tergantung mana yang lebih kuatnya gitu. Cuman aku pribadi forearm plank lebih susah karena lebih dekat ke gravitasi, jadi pull-nya lebih kuat rasanya, dan angle-nya juga lebih paralel. Yeah, me too. I do feel forearm plank is harder for me. I do feel that. Betul. Sama Sama mungkin kalau misalnya yang punya masalah sama wrist itu juga ya mendingan forearm aja. Ya. There you go. Terima kasih. Semoga menjawab. Terima kasih ya. Balik lagi nih. Banyak tanya lagi dong, biasanya nggak usah push up. Stalling, go. Aduh, nabrak kan. Oke, push up. Aku kasih lihat push up floor yang goalnya ya, karena sebelum progress ke the different kinds of wow push up seperti archer push up, spider push up, apapun itu dengan segala macam, banyak kan sudah variasi push up ya. Nanti ditonjokin boleh kok. Nggak bisa. Langsung panik aku. Please make sure you know you've unlocked your floor push up first. Gitu. Aku selalu sebaiknya seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi floor push up itu posisi plank tadi. Ini kepala gue nggak floor plank, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, masih kelihatan sih, Coach Email. Ketutupan tulisan nggak apa ya. Oke. So, seperti yang aku bilang, push the floor away, protract, masukin pelvisnya, squeeze your glutes, dan dari posisi plank ini, pandangan mata ke bawah, melihat ke lantai, yang perlu lakukan hanyalah menekuk siku, bring your body down, and lurusin kaki. Inhale when you go down, exhale as you go up. Alright, sekali lagi, inhale as you go down, exhale as you go up. Ya, itu adalah push up yang goalnya. Floor push up. Tapi, regresinya yang kalau aku selalu kasih to my clients, aku selalu ngetes dulu, especially kalau masih baru, I try to test their ability to maintain form, karena push up itu kan yang bergerak benar-benar cuma siku, ditekuk, dilurusin. Satu badan dari ujung tangan ke ujung kepala ke ujung kaki should not be moving at all. Sikunya ke belakang atau 45 derajat ya, Coach? Ada yang nanya? Kalau misalnya sikunya kayak gitu, gue kayak gelis di lantai. Jadi, siku itu kalau ke belakang, kalau kayak kempit seperti ini, itu sangat tricep sekali yang bekerja. Alright, that's very focused on your triceps. Oke. Nah, kalau misalnya 45 derajat, itu teksnya juga that's our main mover muscle. Iya. So, jadi, mostly sih biasanya 45 degrees. Gitu. Unless pecsnya belum terlalu kuat, dan agak dikempit nggak apa-apa untuk si tricepsnya. Seperti yang aku bilang, sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Gitu. Cuman, where dirimu sendiri pada saat ini sustainable di mana, dan banyak faktor-faktornya lah. But it's nggak ada yang satu boleh, satu nggak boleh gitu sih, nggak ada. Oh, tapi kalau 90 derajat nggak boleh ya, Coach ya? Boleh ya, yang nggak boleh adalah boleh ya, itu karena bahaya sekali untuk shoulder. Unless you're doing wide push-up, tapi itu pun harus disesuaikan dengan tangannya agak ke samping. Mau dicontohin? Boleh? Enggak, makasih. Agreementnya sama push-up, jangan macam-macam ya. Oke, ini yang basic-nya ya guys. Regresi. Regresinya adalah melalui incline. Jadi kalau kalau udah jatuh boleh ya udah over aja ya. Oke.
Kalau Iya, misalnya Coach, regresinya regresi. adalah incline, jadi you find a higher surface, mencari permukaan yang lebih tinggi, dan belajar push up-nya deh. Gitu aja. Aduh, Mm-mm. aku nggak punya. Pakai apa Kalau ya? diamond push up untuk apa? Nah, coach prepare aja, nggak apa-apa. Aku yang bantu jawab. Kalau diamond push up Apa itu itu? untuk tricep, yang seperti ini ya. Itu untuk Variasinya banyak tricepnya push sih. up itu. Ya, Oke, ini mm-mm. aja deh. Banyak banget. Silakan ngomong, Del. Aku mau hilang dulu sebentar. Oh Hilang. iya, silakan kalau ada yang mau bertanya ya, boleh. Jadi tadi yang seperti Coach Email udah sampaikan. Jadi there are steps to do a good movement gitu. Make sure formnya itu sudah benar dulu dan sudah bisa melakukannya dengan baik dulu sebelum ke progressionnya, yaitu kayak tadi progressionnya adalah full form push up, regresinya itu ini yang mau ditunjukin sama Coach Email. Masih belum bisa regresi ini, dan do the plank first, yang pasti biar badannya tuh siap dulu sebelum lebih Mulai otot-otot di yang perlu dikuatkan sebelum yes kita exactly melakukan. gitu, mempersiapkan badan untuk apa pembebanan yang lebih berat lagi gitu intinya. Jadi kalau misalnya mau incline push up itu pada dasarnya mencari posisi yang lebih tinggi, permukaan yang lebih tinggi, permukaan yang lebih tinggi, tapi segala sesuatunya sebenarnya sama aja, yaitu formnya tetap dijaga, badannya tetap satu unity, naik turunnya bareng. Gitu. Tinggal tangannya dalam posisi apa sudut dari kemiringan badannya aja yang dibedain diubah. Dia oglek serem. Oh aduh, hati-hati coach. Ya, jadi seperti ini. Kedengeran nggak ada bunyi-bunyi kursinya. Oke. Jadi mulai dari biasanya kalau misalnya ini aku menyarankan seperti if you have a table, meja makan atau senderan sofa yang di rumah ya yang biasa dipakai. Kalau misalnya sudah bisa, itu sudah bisa rasanya sudah mulai effortless, atau sudah mulai kuat, dan go lower, misalnya ke kursi, senderan kursi, or di tangga juga bisa ya coach? Tangga juga bisa. Turun. Tapi tangga itu kadang-kadang tergantung tangganya. Kadang-kadang kalau anak tangganya narrow suka kejeduk. So mungkin bisa dilihat. It's just matter of being creative aja. Apapun yang di rumah yang sebenarnya bisa digunakan, yang mungkin permukaan yang lebih tinggi, sebenarnya bisa banget digunakan. Gitu. Nah mungkin akan ada pertanyaan berikutnya nih yang pasti disampaikan. Kalau misalnya nggak susah gitu, nggak ada tangga, nggak ada kursi yang cukup di rumah gitu. Knee push up coach kalau boleh apa can we use knee push up sebenarnya efektif atau enggak gitu. Jadi ini untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan common questions yang biasanya aku sering dapat ya. Knee push ups. Knee push ups itu first not girl push ups, jangan malu. Ya, I said knee push ups ya. Tadi bener kan? Iya, bener. Nggak bilang push up cewek. Knee push up itu sebenarnya bukan yang nggak boleh, cuman nggak transferable. Jadi knee push up itu juga melatih tricep ya. Okay, so it's not like knee push up nggak ada gunanya, no, not at all. Right, it's still a workout. Tapi kalau misalnya goalnya adalah untuk unlock floor push up dan memasukkan knee push up sebagai salah satu rotunya, susahnya adalah posisinya tidak sama seperti floor push up, yaitu badannya dengan kaki lurus. Gitu. Kalau knee push up kan berarti your beban yang ditanggung tidak sebanyak seperti kalau kakinya lurus. Gitu kan. Dan kadang-kadang juga ada kesulitan kalau knee push up adalah untuk menjaga pelvic tilt masuknya. Posisinya jadi sedikit awkward karena lututnya di lantai. Iya, lebih sulit ya coach ya. Kecenderungannya hipsnya suka ketinggalan kalau yang aku lihat kalau knee push up ya. Jadi bukannya nggak boleh, not at all. If you have no other options, if you want to do push ups, you want to work on your triceps, then knee push ups is a good way to do it juga. Well, there you go. Ya. Sore Kak. Halo. Wah, lebih lama lagi nggak belum ketemu nih. Selamat setia. Oke. Coach, sekarang pull. Kan katanya kan tadi basicnya biasanya what you usually teach itu awalnya push and pull dulu. Now, pull coach. Gimana caranya pull ya? Kan orang mikir pull up gitu. Oke. So, have a simpler options? Gue bingung. Oke, pull itu kalau misalnya di rumah nggak ada dumbbell, di rumah nggak ada pull up bar, di rumah nggak punya parallel bar, bisa lo pesen di Inverted Monkey, salah nih. Iya, langsung iklan. Jadi kalau belum bisa full push up, bisa latihan yang di tangga or di kursi. Betul sekali Mbak Livina, betul sekali. Ya.
Tidak jarang kalau misalnya melihat itu nggak jarang ya suka tiba-tiba setoran setoran Nina tolong dicek seorang push up. So yeah, I love seeing this. Aku tuh paling suka banget kalau misalnya ada yang ngirim Mel tolong checking form, Mel tolong ini gitu karena menurut aku itu Happy berarti ya mereka kita tuh ya. so Happy ya. excited gitu. Kita nggak merasa kayak direpotin gitu. Jadi kadang kata sorry ya merepotkan mau nanya gitu. Ih nggak usah sorry mau nanya aja gitu. Happy. Happy kita gitu kan. Iya Alright, iya. Oke lanjut. pool di rumah kalau nggak punya apa-apa. Sebenarnya pool itu kayak misalnya gerakan paling standarnya adalah rowing ya, body weight row, tapi sebenarnya membutuhkan sebuah permukaan yang dimana kita bisa posisinya incline. Iya. Ya, jadi posisinya begini. Nah, Iya. kalau Memang yang nggak pooling agak punya, susah sih. pooling masuk Meja. kalau misalnya Bawah meja. Paling. di susah kali Pak. Gue sih nggak pernah. Iya juga ya. Mentok dong. Tapi Iya, kalau iya. mau misalnya nih kita pakai ya kalau misalnya mau membantu atau work on pulling muscle kita tuh our back muscles ya. Kalau push Iya, biasanya iya. the front part of us. Ini emang agak tricky Menghilang- ya, coach ya. Ya. Agak tricky ya kalau misalnya yang gerakan pull ini suspension gampang didapat dan dipasang. Iya, betul. Nah, nanti itu untuk topik kita yang nomor 4 saya itu pertanyaan saya Coach Imel Betul. udah dijawab sama Coach Alfra. Emang dia suka gitu, suka nggak sabaran. Sabar, Fra, sabar. Ya, gemes kayaknya dia. Iya, Kayak iya. gini-gini tuh biasanya dia gemes, dia menjawab sendiri gitu. It's okay, Pak. It's okay. Iya, tapi nggak apa, kita langsung bahas aja lah Coach. Jadi kan Boleh, lagi udah. ngomong pool ya. Sebentar lagi saya ada iklan lewat nih. Sebentar lagi saya ada iklan lewat di sini. Anakku baru masuk. Anakku baru masuk. Saya kira Ferry, bukan Ferry ya. Anak saya. Oke, kalau misalnya punya botol minum di rumah bisa work on body row. Bend over row atau misalnya sit row sambil bending over gitu-gitu. Jadi melatih untuk nariknya pulling effect. Cuman memang pull itu kalau misalnya oleh siapa band, pakai band juga bisa. Sebenarnya pakai anduk sebenarnya kreatifnya sih pakai anduk dicantolin di atas. Kalau nggak punya suspension pakai anduk panjang atau misalnya dicantolin di atas pintu kunci. But please be careful ya guys. Please be careful and pick pilihlah tempat yang yang aman gitu. Kalau misalnya nggak yakin nanti tangga itunya apa namanya bar tangganya ada Randy lepas juga. Waduh, wah ada geng kita nih yang wah, apa kabar nih si bapak kita wave ya. Hai Randy. Ya. Okay. Udah push. Jadi gue nggak mungkin nunjukin full nih kalau misalnya nggak ada alat. Maksudnya karena gue juga nggak ada apa-apa sih. So. Ya, maybe tunjukin pointersnya kalau misalnya mau rowing pakai botol gitu. Jadi kan biar tahu aja lah ya gimana caranya. Karena I think it's pretty important. Jangan dalam olahraga itu misalnya gerakan push up terus push perlu ada pullnya juga ya. Coach Imel ya untuk mencegah adanya posture imbalance gitu. Betul. If you do too much push biasanya kecenderungannya kalau depan lebih kuat. Hai Coach Adel. Ya, aku sedang tidak mencapa. Iya, enggak, I'm just saying aku sedang tidak menyapa diri sendiri. Aku bilang halo Coach Adel. Aku bukan menyapa diri sendiri, memang ada Coach Adel di sini. Yang lucu tadi aku nelpon Coach Adel Anastasia. Ini kayak lo nggak nelpon Adel yang salah kan Mel? Nggak ada. Aku emang nelpon lo. Saking ada duanya Adel enggak. Iya. Oke. Oke. So, pulling ya. Jadi pada dasarnya bisa sambil duduk, bisa sambil berdiri tapi bend over. Jadi ini hip hinge position. Sebenarnya juga bisa banget posisi plank. Ya, aku insecure. Atau posisi bear. Ya, maju mundurin. Nah, oke. Bisa yang namanya renegade row. Atau tanpa beban pun kalau nggak punya botol minum bisa we just do normal plank row. Gitu ya. Jadi misalnya dari posisi plank tadi, mungkin kalau misalnya mau rowing karena akan ada shifting beban karena kita akan angkat satu tangan ke atas, kakinya dibuka lebih lebar nggak masalah untuk membantu supaya lebih stabil. Alright, so assume your plank position seperti biasa, and just pull your elbow back. Pada saat narik ke belakang, rasain otot lats atau otot sayap samping ini yang bekerja menarik ke belakang. Ya, ini penting ya guys kalau misalnya untuk connection muscle-nya yang mana. Oh ini untuk lats, jadi harus rasanya di lats bukan di lower back.
bukan di tempat yang lainnya gitu Ya, kan. betul, Ya, betul. penting banget tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya that's why aku suka bilang ya bukan yang mempromosikan diri bukan sih, cuma it's very important kalau misalnya yang baru pernah mulai berolahraga untuk apa ya untuk cari coach yang memang bisa ngajarin apa sih ini sebenarnya harusnya rasainnya di mana gitu karena sebenarnya gerak nggak bisa asal gerak gitu karena takutnya kompensasi otot ya coach yang bisa malah jadi cedera malah jadi kerjaan tambahan gitu dan dia apa ya it's dangerous for your body nggak nyaman juga gitu kan yeah so that's the pull maybe sekarang yang bisa dijelaskan itu lebih ke squat dulu squat and Drop. lunges that is Drop one it of the like a foundational Okay, squat. bukan twerk ya saya bilang squat. Alright. Aduh ini gue bingung nih. Saya bingung sekali loh dengan pengkameraan ini. Agak susah ya, iya. Nah, saya agak OCD Oke. aja sih soalnya. Kalau squat, jadi squat itu, I think everybody know what squat is. Cuman tinggal, aduh, jatuh. Yang harus diperhatikan. Posisi, kayak slip sendiri gitu. Posisinya aja, oke? Jadi, checkpoint untuk squat. Ini gak enak banget sih. Checkpoint Iya, untuk squat palanya adalah apa? when you are squatting down, lututnya nggak boleh masuk collapse ke dalam. Make sure your knees are in line with your toes. Ini checkpoint ini aja ya, nggak usah terlalu Iya. technical. This is, I'm assuming depan kita adalah seorang beginner. I'm talking to beginners or belum, pokoknya bukan yang, I'm not talking to fitness trainers gitu ya pada dasarnya, but to people who just want to do workouts at home dengan mengakses either home workout videos yang ada di YouTube atau Instagram. These are the basic things you need to check when you do your squat, ya. Iya, Pada iya. dasarnya, so yang aku bilang pertama lutut nggak boleh collapse ke dalam. Make sure your knees are in line with your toes. Alright. Yang kedua, pada saat you squat down, jangan sampai nonggeng ke belakang kayak bebek. So there's excessive arch on your lower back. Yeah. Ya, kadang-kadang juga aku suka lihat squat itu orang they're going down here, tapi terus badannya ikut turun ke bawah, terlalu turun. There you go. You wanna keep your chest, dadanya tetap busung, ya, and proud. Iya. Dan seberapa rendahnya sebenarnya yang goalnya adalah untuk either parallel or a little bit below parallel. Tapi kalau belum sampai, it's okay. Makanya itu akan terus dilatih. Ya pasti nggak boleh batwing coach email. And batwing. Ya. Di mana masuk mana. Terus gitu. Iya, jadi harus posisinya lurus. Kalau misalnya batwing itu tadi yang aku sampaikan itu jadi posisi glutes atau bokongnya masuk ke dalam jadi tulangnya nggak lurus gitu. Nah itu juga nggak boleh gitu. Now if you feel pain in doing all these, then probably boleh cek dulu ke fisio dulu deh. Jadi kira-kira kenapa ya? Atau kok kakiku nggak bisa kebuka ke samping ya gitu. Probably memang hal-hal yang kita nggak notice setiap harinya gitu ya. Karena mungkin dari aktivitas kita sehari-hari yang bikin kita jadi restrain kita dari situ gitu ya Coach ya. Mau sekalian lanjut Coach Ina? Lanjut, oke. Nah kita udah mulai beberapa orang sudah bukan beberapa orang yang suka dapat pertanyaan apa sih bedanya lunges sama split squat. Iya, kita jelaskan dulu. Jadi kalau lunges itu ada gerakan stepnya, split squat enggak. Jadi aku kasih lihat. Astaga, botolku jatuh. Oke, sorry. Lunges itu, so misalnya dari assuming posisi berdiri, kaki dibuka selebar pinggul, ini nggak enak banget ya. Iya, emang keputus. Maafkan ya. Maaf. Ya, beginilah ya. Bisa kiri kanan gitu sih ya. Udah merambat ke tembok nih gue. Lunges itu meluk tembok. Lunges itu jadi ada gerakan stepnya. Like for example, aku mau do forward lunges dari posisi berdiri, feet next to each other, dibuka selebar pinggul, you take one step forward, and you bend your back leg up. Yeah, there you go. That's your lunge. Okay. Sementara kalau split squat, you hold it in one position. Dan bend nggak ada gerakan stepnya. Ya, right? Itu split squat namanya, no steps. Nah, lunges ini penting karena lunges ini adalah juga gerakan yang fungsional. Karena kita suka dari posisi berlutut, suka naik
Jadi melatih kekuatan kaki untuk bisa Iya. dari posisi di mana berlutut, gitu. Iya, iya. But make sure ketika lunges juga sudah bisa melakukan squat dulu ya, coach ya. Karena kalau misalnya belum bisa terlalu lancar, biasanya suka kurang stabil atau gimana gitu. Itu juga harus yang kita perhatikan juga ya, coach Mel. Ya, biasanya sih kalau misalnya buat aku, I always start with split squats dulu. Iya, Karena iya. begitu udah dimasukin step, udah gerakannya udah lebih kompleks karena kan udah ada that extra step moving Balance, forward or ya. even moving back. So if you can maintain your balance, if you can maintain good form di posisi split squat, then you can progress to having 4 lunges, ada seesaw, ada walking lunges, Iya, iya. segala macam lunges, Banyak sekali. side lunges. Banyak banget Biasanya ya. tapi lucunya my clients tuh paling kalau ada split squat mereka langsung gitu. Karena it's not usually kayak no gitu. Mereka sangat tidak suka for Ya, whatever mukanya lucu reason. banget sih. Jangan Ya, ada fokus. screen capture ya. Mohon maaf. Kesada. Saya nggak ke kontrol. Boleh kalau Ya. kita ketemu ya beginilah kira-kira pemirsa. Oke. Nih pertanyaan terakhir. Kita gila tuh kan gak berasa udah 16.51, tinggal 9 menit lagi loh. Oke. Berasa gue Misal- keringetan gerak lu. Gak ada yang dikirim. Iya. One last Oke, question. Gimana? misalnya ada ya, aduh aku kayaknya pengen nambahin alat deh nih gitu. Tapi ini pertanyaan yang quite common ya, aku juga suka ditanyain nih. Jadi kita sekalian klarifikasi aja deh di sini gitu. Aku pengen mulai invest kayak tabungan aja, investasi atau apa kayak saham. Berbunga nggak? Berbunganya di sini. Otot-otot. Otot berbunga. Oke, tuh kan nggak fokus lagi kita. Mau investnya mendingan alat apa yang perlu kita beli gitu. Sering nih, itu salah satu pertanyaan yang quite common that I found. Beli alat apa ya, coach? Nah, mungkin mohon maaf from ya, your views kan and my views kita berdua lah. saya kan seorang praktisi kalistenik ya. Jadi kalau if you ask me the top 3 things that you need to have or at home, pull up bar, paralel bar, sama paralel udah. Gitu ya. Apa itu Mel? Pull up bar yang di dinding atau dipasang di kusen pintu. Paralel bar ini yang kayak begini tapi yang lebih tinggi, yang buat dips. Sama ini yang paralel. Iya. Ini dari Dibeli di ini gue gak dapet apa-apa juga. ntar kamu bicara sama saya, justru saya yang harus dapet ya. Nah, ini dia nih. Iya. Saya juga rencana mau pasang guys di rumah jualan barang yang memang. bukan gue punya. Kita kan suportif. Ya, Oke, ya. Selanjutnya, kalau aku ada di rumah buat anak-anakku tuh. Itu dia. Wah, ini hebat banget, anak-anaknya bisa sampai bisa sampai pull up gitu ya, keren banget ya gitu. Maybe I should pasang karena satu deh gue pasang pull up bar di rumah pun, my kids use it Ikut more, main, not more, but they use it as well. Gitu. Mereka pun sedang, for at the very least mengintroduce mereka ke konsep pulling itu dari kecil gitu. Karena kan mereka, nggak tahu sih kalau lo ya, gue zaman kecil gue suka naik manjat pohon di rumah nenek gue. Gue manjat di mana? So it was manjat pagar ya. Emang doyan dari kecil, so I mean it's good to have them. Mereka bisa ayun, swinging gitu. Mereka lebih berani dari gue malah. Gue kan takutan orangnya sebenarnya. Iya. Kalau my views itu salah satunya, kalau dari aku ya, kalau aku salah satunya tadi yang si Coach Afra bilang suspension training, suspension training. Itu nama latihan ya. Suspension rope atau yang biasanya karena kita kan suka ngomong beli apa, beli Aqua gitu. Kita juga sering ngomong beli apa, beli TRX gitu. Nah, TRX itu sebenarnya brand guys. Itu brand guys. Iya, aslinya itu namanya suspension training. Betul. Nah, kalau misalnya aku sih suka kembali lagi ke itu ya, kembali lagi ke apa yang kamu suka lakukan. Iya. Gitu kan. Iya. What yang kamu suka, whatever sparks joy in you, yang kamu kayak aku suka I love calisthenics, maka aku pull up bar dan segala macam. If you prefer weight, kayak squat rack, dumbbell. Exactly. Dan itu juga bisa misalnya squat rack yang untuk pull up bar juga ada loh guys, ngomong-ngomong. Itu ada juga loh. It's quite fun ya.
Jadi kalau aku pribadi sih lagi pengen pasang full up bar. Jadi kan Tiaras kan juga tinggal nyantol, kita juga bisa gitu Betul, kalau betul, misalnya betul, betul. lagi, ya right. Terus bisa lagi ditambah mungkin oh ya suspension apa ya suspension resistance band itu juga bisa guys. Jadi untuk melatih rowingnya tuh tadi misalnya tinggal disangkut. Kalau aku suka sangkutin ke meja, meja makan aku kebetulan berat ya. Jadi aku bisa sangkutin terus aku sambil pulling gini atau disangkutin ke tangga gitu aku tarik gitu. Jadi lumayan. Kalau misalnya nggak mau beli dumbbell kan bisa kayak takutnya kan take up so much space gitu ya. Nah, resistance band itu banyak sekali gerakan yang bisa dipakai dengan resistance band. Ya, ya, itu yang pertama. Ada lagi Itu mungkin yang alat ya. alat tuh banyak banget sebenarnya gitu. Tapi Banyak banget tergantung kesukaan kembali sih. ke tujuanmu apa? Ya. What do you like to do so that you can do it sustainably aja gitu. Jadi bisa dilakukan secara konsisten, bukan Iya, and asal. sustainable lah ya. Because it's not something that impulse buying ini terus nanti kalian nggak dipakai juga sayang gitu ya. Jadi ya make sure apa sih yang kalian suka gitu. Kalau mau beli one set of dumbbell, misalnya emang suka lifting pakai beban ya, well go ahead gitu. Iya, iya, but just make sure what do you like dulu. Oh, I think I Nggak wanna beli apa-apa juga ngelakuin nggak ini gitu. apa-apa. You Yeah, don't, exactly. it's okay. Ya, saya sedang belajar ingin Kan your kalisthenik body juga. is your machine. Iya, iya. Stop. Pak Emlan nggak sabar banget nih untuk mulai belajar sih ya. Tunggu dulu, rapihin dulu badannya. Sembuhin dulu. Sembuhin dulu. Ya ini penting loh guys. Jadi kalau misalnya ini juga suatu poin penting kalau misalnya udah merasa ada yang nggak enak, please go see someone tuh fisioterapis ya yang bisa membantu Anda gitu. Kadang nggak kerasa loh ini sakitnya ini juga kadang-kadang nggak kerasa. And tiba-tiba pas lagi udah diingek, Iya. gitu ya. Iya, iya. So yeah, thank you banget Coach Email for sharing Thank you gitu. so much, Del. Yeah, so thank you buat you udah 2 kali datang ke sini. Jangan bosen ya kalau nanti kapan lagi. Lu yang jangan bosan sama gue. Aku nggak pernah bosan sama kamu. Aku nggak pernah bosan sama kamu. Oke, jadi apalah kalau misalnya mungkin ada yang mau ditanyain di 3 menit terakhir ini bisa, tapi kalau misalnya aku sambil samping apa aja ya. Jadi dibanding misalnya kita bingung, aduh mau olahraga apa ya, well, just give body weight training a go gitu, I would say, karena you're just using your body. Ya, yang penting gerak dulu. You just using your body, that's it. Nggak usah beli apa-apa. Nggak usah buka internet. Nggak usah apa-apa ya. Paling buka internet. Oh ya, pointersnya buka misalnya nih contohnya. Buka IG Live ini. Nah kan promosi lagi kan. Buka IG Live ini gimana ya caranya gitu. Boleh gitu misalnya. Atau yang lain juga nggak apa-apa sih guys. It's okay kok. Nah, cari pointersnya. And then do it yourself gitu. Make sure jangan lupa regresi itu penting, bukan artinya lemah kok, enggak. It's just that apa artinya cuma memang otaknya belum siap aja, gitu aja ya. And jadi that's the whole point of training. Yes, make sure you do the basic moves first. Kalau kembali lagi ke kodrat manusia, mana ada sih bayi lahir langsung jalan gitu, ya nggak ada kan ya. Pasti dia belajar merangkak dulu lah, baru nanti akhirnya dia belajar untuk berjalan dan melompat. Habis itu nggak mungkin langsung lompat gitu. Terus you have to pay attention to your form. Kalau pengen tanya-tanya apa, please contact coaches gitu ya. Biasanya kita juga mau jawab ya kalau di DM gitu. DM aja. Go ahead, we will answer your questions. Terus udah gitu, kalau misalnya mau tahu pakai alat, bisa bayi handstand. Dengan bayi handstand. Wow, itu sih bakal keren banget kalau bayi handstand ya. Ada itu keponakannya Oprah lagi handstand, lucu banget. Oh iya. Oh, cucu kali. Iya. Jadi itu sih guys, kurang lebih. Mungkin apalagi mau ditambahin sama Coach Email sebelum kita tutup? Tinggal 1 menit lagi. Enggak sih, it's penting banget untuk stay aktif, apalagi di masa-masa kayak gini, karena bergerak, berolahraga atau exercising will help you maintain your immune system. Tapi jangan over juga, karena itu malah akan membuat kamu badannya lagi terlalu lelah. So, very important untuk masa-masa pandemi seperti ini untuk kita menjaga kesehatan dengan terus bergerak supaya tetap bugar, supaya tetap sehat. Tapi jangan gerak terus, lupa istirahat juga jangan. Itu bahaya. Ya banyak yang masih nggak mau, semuanya mau olahraga tiap hari berolahraga, aku kan sehat gitu. Well, your body also needs a rest gitu.
gitu. Baiklah, terima kasih Coach Thank you so much, Imel. thank you so much Del, Coach Adel for the opportunity. Thank you so much guys for Iya, tuning in. Kalau thank mau you semua nanya-nanya untuk monggo. pertanyaan-pertanyaannya. Iya, kalau DM misalnya DM masih, and aduh shoot. belum kepikiran. Ya, kalau belum kepikiran tadi, oh ya aku pengen nanya ini tadi ketinggalan. Don't worry, you can DM us and we will answer to your questions gitu. Oke, take care, Coach Have a great Imel. weekend Thank you so semua. much. Thank Thank you you. everyone. Happy weekend. Bye Signing bye. out. Bye.